Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Pemirsa, delegasi Amerika Serikat dan Iran akhirnya tiba di Pakistan untuk melakukan perundingan. Kedua pihak diwakili juru runding tingkat tinggi sehingga diharapkan akan mencapai hasil yang maksimal. Meski begitu, banyak pihak meragukan akan tercapai hasil positif. Mengapa banyak analis justru menyebut Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai faktor pengganjal? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momen ketika delegasi Iran yang dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Khalibaf tiba di kota Islamabad, Pakistan pada Sabtu pagi waktu setempat untuk berunding dengan Amerika Serikat. Setibanya di pangkalan militer milik Angkatan Udara Pakistan di kota Rawalpindi, rombongan delegasi Iran melanjutkan perjalanan ke kota Islamabad. Pada salah satu unggahan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance, juga telah tiba di kota Islamabad pada Sabtu pagi waktu setempat. Wapres Vance akan melakukan pembicaraan dengan para pejabat tinggi Iran untuk membahas gencatan senjata dan membuka jalan bagi pengakhiran perang secara permanen. Seperti diketahui, upaya gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan masih menghadapi hambatan karena Zionis Israel dan militan Hizbullah masih saling baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali keyakinannya bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka. Trump justru menekankan tentang kesepakatan nuklir dalam perundingan di Pakistan. No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Analis Timur Tengah meragukan bahwa perundingan di Pakistan akan membuah ya, karena sejak awal terlihat Trump ini tidak bisa dipercaya ya. Di Rabu pagi waktu Indonesia dia kan mengatakan bahwa menerima 10 poin proposalnya Iran sebagai kerangka kerja untuk dibicarakan di Pakistan gitu ya. Dan di 10 poin itu sudah jelas apa saja yang diminta oleh Iran, termasuk di dalamnya kalau soal nuklir itu Iran juga menuntut bahwa Iran tetap dibolehkan melakukan pengayaan uranium, dan Iran sendiri sudah berkali-kali menyatakan tidak berniat membuat senjata nuklir. Kemudian juga ada pernyataan soal penghentian perang dimanapun, ya termasuk Lebanon. Nah itu yang poin yang sebenarnya yang paling penting saat ini, karena ternyata kemudian beberapa jam kemudian Trump mengatakan Lebanon tidak masuk ke dalam 10 poin itu. Dia sama sekali nggak setuju soal Lebanon, soal penghentian perang di Lebanon, dan juga tiba-tiba saja menyatakan tidak setuju keseluruhannya. Ya, tapi kemudian akhirnya tetap saja delegasi kedua negara tetap datang ke Pakistan. Lalu sekarang Trump tiba-tiba mengatakan pokoknya ini soal nuklir, hanya nuklir saja, yang lain-lain tidak dibahas. Jadi memang ya kita bisa membayangkan berunding dengan orang yang seperti ini yang tidak bisa dipegang kata-katanya ya. Tentu sulit sekali untuk dicapai kesepakatan. Dan kemudian Iran sendiri sudah mengatakan bahwa perundingan akan dilakukan kalau ada 2 syarat dulu, dan itu harus dipenuhi betul-betul, bukan janji. Yaitu yang pertama, pencairan aset Iran, ada uangnya Iran yang dibekukan. Ya, Amerika Serikat ini punya kekuasaan untuk memerintah negara-negara lain agar tidak mencairkan uangnya Iran. Ya, misalnya Qatar ada urusan bisnis dengan Iran, ada uangnya 7 miliar dolar yang harus dibayarkan ke Iran, itu disuruh oleh Amerika Serikat untuk membekukan, ya dibekukan. Nah, kemudian kalau yang ini sudah kabarnya sudah dicairkan ya oleh Qatar, sudah dikirim ke Iran uang tersebut. Tapi syarat kedua yaitu penghentian serangan ke Lebanon itu belum terjadi. Mulainya tujuan utama dari negosiasi lanjutan kali ini adalah untuk mengubah gencatan senjata sementara selama 2 minggu menjadi kesepakatan damai yang permanen dan konklusif. Pertemuan ini dimediasi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan rencananya dihadiri oleh delegasi tingkat tinggi.
termasuk Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Poin-poin krusial yang ingin dicapai dan dibahas dalam perundingan adalah finalisasi kerangka perdamaian Islamabad Accord yang direncanakan memiliki 2 fase utama. Fase pertama memasang secara formal untuk tidak mengejar kepemilikan senjata nuklir dan memastikan keamanan navigasi di Selat Hormuz agar tidak lagi ditutup secara sepihak. Kedua pihak tidak akan bertemu langsung dalam perundingan ini, tapi bersifat shuttle diplomasi dengan Pakistan bertindak sebagai perantara. همینطور که همه میدونن از توییت هایی که ترامپ الان داره میزنه دیگه شناخت خیلی واضح هست که اصلا روی حرفای این آدم نمیشه حساب کرد و کشوری نیست که بشه باش توافق کرد و شاید الان بهتر این بود که ما آتش بس نمی کردیم و ادامه میدادیم جنگ رو ادامه میدادیم که خودشون به جایی برسن که کوتاه بیان و آتش بسی نباشه و یک کشوری مثل اسرائیل کشوری نیست که واقعا بشه باش توافق کرد و بهترین راه به نظرم جنگیدن و تموم شدن و راحت شدن از دست این کشورها هست و انشالله که بتونیم پیروز شیم. Dalam perundingan ini, delegasi Iran dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sedangkan delegasi Amerika Serikat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance. Meski kedua pihak diwakili juru runding tingkat tinggi, namun pengamat skeptis bahwa perundingan di Pakistan akan membuahkan hasil. Diplomasi yang akan digunakan oleh Pakistan sebagai penengah yaitu shuttle diplomasi. Ya, yang pertama mereka akan menempatkan pihak Amerika Serikat dan Iran di tempat ruangan yang berbeda, ya di Hotel Serena yang bertepatan dengan diplomatic enclave area. Kemudian jika negosiasi ini mencapai titik terang lebih lanjut, maka shuttle diplomasi ini akan dirubah menjadi pertemuan tatap muka. Akan tetapi jika tidak, maka pertemuan ini akan tetap diteruskan dengan shuttle diplomasi, yaitu di mana pihak Pakistan akan bergerak bolak-balik dengan surat atau pesan enkripsi end-to-end atau telepon biasa yang menghubungkan kedua belah pihak. Tugas Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance bisa dibilang sangat berat, sebab dia harus berkoordinasi dengan Washington dan Tel Aviv sekaligus. Tim keamanan Israel terus berkomunikasi dengan JD Vance untuk memastikan kepentingan mereka terakomodasi. Kelompok garis keras Israel, termasuk Perdana Menteri, menegaskan bahwa Israel berhak melakukan tindakan militer sepihak jika perundingan ini dianggap gagal menghentikan ancaman nuklir Iran secara total. Meski Israel mengancam akan melakukan serangan sepihak, namun dengan kemampuan militer Iran, negara Zionis itu diyakini tidak akan sepercaya diri sebelumnya, apalagi jika serangan itu tidak melibatkan Amerika Serikat. Ya, kenyataannya memang sebaliknya karena ada beberapa hal yang bakal menghalangi terjadi perundingan. Belum mencapai kesepakatan tapi tidak terjadi perundingan. Pertama, seperti kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, kita datang dengan niat baik tapi tidak punya kepercayaan. Jadi Iran sudah tidak percaya terhadap Amerika Serikat. Jadi yang dilakukan Iran datang adalah untuk menghormati niat baik dari Pakistan yang ingin menjadi mediator. Tapi Iran tidak percaya dengan pihak Amerika Serikat. Itu halangan pertama. Yang kedua adalah mengenai dua prasyarat untuk mulai berunding. Jadi Iran belum bicara dengan dua prasyarat, yakni gencatan senjata di Lebanon. Ini tidak mungkin karena sampai sekarang Israel, Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun Panglima Angkatan Bersenjatanya Letnan Jenderal Eyal Zamir tidak berbicara tentang gencatan senjata di Lebanon. Nah, terus kemudian syarat yang kedua adalah pelepasan aset. Jadi aset-aset Iran yang sudah bertahun-tahun dibekukan oleh Amerika dengan sekutunya itu total nilainya 100 miliar lebih, termasuk di Cina 20 miliar dolar, terus juga di Korea Selatan 7 miliar dolar, terus juga di Qatar, ada di Irak itu sekitar 6 miliar dolar. Itu prasyarat kondisi Iran minta aset itu dicairkan. Nah, dari dua prasyarat itu, prasyarat pertama yaitu gencatan senjata, terjadi perbedaan atau friksi di Lebanon sendiri. Dua kelompok milisi Syiah, yakni Hizbullah dan Amal, menolak usulan dari Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam untuk berdialog atau berunding langsung dengan Israel. Bagi Hizbullah maupun Amal,
mereka hanya mengandalkan bagaimana perundingan antara Iran dengan Amerika yang akan berlangsung di Pakistan. Nah, jadi dua prasyarat itu adalah hal yang akan menghalangi berjalannya atau akan memulainya proses perundingan. Saya kira itu tadi, tidak ada rasa percaya dari Iran, kemudian juga dua prasyarat yang diajukan Iran sangat berat, yaitu dicairkan dulu aset, terjadi gencatan senjata dulu di Lebanon, baru kita mulai berunding tentang 10 tuntutan Iran. Perundingan memang ada, tapi gap yang lebar membuat banyak pihak ragu akan ada hasil positif. Apalagi Israel memiliki agendanya sendiri, diantaranya dengan terus menyerang Lebanon. Bisa dibilang Amerika Serikat adalah pihak yang paling berkepentingan menghentikan perang karena tekanan di dalam negeri Amerika Serikat. Jika dalam peperangan di lapangan banyak pihak menilai Amerika Serikat kalah dari Iran, apakah dalam perundingan ini Amerika kembali akan kalah atau sebaliknya akan membalikan keadaan? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.